Saya tidak kayak si Edis. Uangnya sudah miliaran, tetap dikatakan dia kurang. Tetap dia mengemis, kawan. Ini sangat memalukan dunia pengemis. Dunia kaipang. Aduh. Si Edis sudah membuat malu dunia kaipang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya, dimanapun berada, kita berjumpa lagi ya guys, dalam rangka mereaksi sebuah video atau sebuah perseteruan ya yang terjadi di dunia medsos ini ya, antara sesama online ya. Kali ini terjadi perseteruan antara Wak Labu atau sang debater ya, Rudy Yohanes, dengan Edis Tipu. Ini seru guys, karena apa? Ini mereka berdua ini masih terus bersitegang ya, masih terus saling menyerang, masih terus saling menghina secara membabi buta ya. Babinya buta tapi dimakan. Ini ngakak kayak ini si Walabu ini atau Rudy Yohanes ini terus menyerang si Edis karena dia ngerasa si Edis duluan yang menyerang ke si Rudy Yohanes ya. Bahkan si Edis akan melaporkan si Walabu ini atau Rudy Yohanes ini dengan dalih membuka aib si Edis ya. Jadi data yang ada di Bank BRI itu dibuka sama Rudy Yohanes dan si Robert Lele. Nah di sini ya Edis melaporkan dua orang ini, dua oknum Kristen ini ya, melalui si Ferdinand Hutahayan ya. Sebab Ferdinand ini seorang pengacara, tapi katanya ketipu pula 30 juta. Jadi mereka itu paciwi-ciwi tutung ya, saling menipu guys. Aduh, ini berkocak ada-ada aja ya. Parah ini parah ini. Aduh, oke ya, biar makin seru, coba kita simak, kita tonton videonya bagaimana perseteruan mereka tentang si Edis ini guys. Oke, buat teman-teman selamat menikmati. Itu ibarat seorang perampok ya, lari ke luar negeri sudah tuh nangis-nangis di sana hanya gara-gara uangnya terbuang 30 juta, padahal dia sudah merampok miliaran. Inilah hebatnya si Edis berdrama kawan, dramanya hebat kali. Seolah-olah dia sudah habis 300 juta, paling 30 juta. Sementara donasi yang dia kumpulkan 2,5 M, itu pun sampai hari ini masih mengemis dan mengemis. Maaf dulu ya, saya bukan mengatakan saya tidak pernah dapat donasi, pernah sekali. Tapi saya misalnya ada sebuah proyek sosial. Waktu itu zaman koronce, ayo siapa yang mau membantu saya mau berbagi-bagi berkat kepada orang-orang susah zaman koronce ini. Dengan membagi 50 paket sembako, maka orang membantulah. Begitu saya kalkulasikan waktu itu, satu kali bagi 7,5 jutaan lebih ya. Saya bilang stop, uangnya sudah tercukupi. Saya tidak kayak si Edis, uangnya sudah miliaran, tetap dikatakan dia kurang. Tetap dia mengemis kawan. Ini sangat memalukan dunia pengemis. Dunia kaipang. Aduh. Si Edis sudah membuat malu dunia kaipang. Kaipang itu kan dulu jago-jago silat itu ya. Kalau kita baca Asmaraman Skoping Ho, ada namanya kaipang ya kan. Baru ada namanya pedang naga hitam, Hek Leong Li, Hek Leong Eng. Aduh. Kaipang kawan, kaipang itu kan dunia pengemis. Dunia pengemis itu kalau sudah cukup sama dia nggak minta lagi. Apalagi kalau sudah miliaran, dia nggak akan minta lagi kawan. Ada yang bilang asilumnya ditolak karena terlibat perdagangan manusia. Paul Sang itu bukan asilum, sudah warga negara Belanda. Aduh. Orang-orang ini lucu-lucu kali. Serius Jones ada. Aduh. Gimana sih? Ada orang bilang Paul, dia itu sudah warga negara. Blue Eye, Edis suruh pulang aja kerja kupas bawang 700.000 per kilo. Ya benar, 700.000 kawan.
Ya. Jadi di dalam dunia kaipang, ya dunia pengemis, kalau kita sudah diberi cukup, itu pulang, tidak mengemis lagi dia. Hanya si Edis lah pengemis paling rakus di muka bumi. Dia punya uang 2,5 M masih mengemis. Entah apa tujuannya mengemis. Apa enggak cukup 2,5 M? Tambah yang sama istrinya 1,8 M. Perutnya itu sudah buncit, lihat sekarang udah gemuk dia kawan. Masa kurang sudah 4 M di tangan dia? Tidak mau lagi dia bekerja kawan, beli motor, sebentar lagi kita beli Mercy lagi dia. Kasihan aku melihat orang-orang yang ditipu. Jam terbang si Edis menipu, sudah tinggi kawan. Orang dia bekas rentenir. Rentenir itu tidak mengenal belas kasihan kawan. Saya sudah banyak ketemu dengan rentenir di kampung kami ini, tidak mengenal belas kasihan. Sampai di Pekanbaru pun dulu saya pernah berteman, mungkin dah masih hidup enggak beliau karena udah lama sekali ya. Saya pernah kenal rentenir. Itu tak kenal belas kasihan, tapi pembawaannya lugu sekali. Lugu, ya. Tapi begitu dia minta bunga uangnya yang 20%, keluarlah kata-kata sakti dari mulutnya kawan. Disitulah saya tahu bagaimana sebenarnya seorang rentenir ini begitu mengerikan. Dia kesannya, tutur katanya lembut, karena belum ada kepentingannya. Begitu ada kepentingan, tutur katanya mengerikan. Lihatlah saya ditipu. Yang Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Tuhan Yesus di dalam Bible itu memang punya Tuhan. Gimana? Maksudmu Tuhan Yesus seorang ateis? Nah itu benar kata si Pak Labu, kata si Rudi Yohanes ya. Kalau si Edis itu baru juga kawin 6 bulan, loh kok udah punya anak lagi? Oh, ini gimana caranya ya? Dokter spesialis pun nggak ada yang bisa memprediksi hal seperti itu ya. Jadi gini guys, kita kan pernah tuh ke tempatnya Edis ya, ke rumah mertuanya Edis. Ternyata kata si Robert ini, si mata pisau ini, Edis itu nanam sahamnya di sawah. Itu benar guys, itu benar. Ada sawah di situ. Ketika saya Bang Handi, Julius sama Kores ke rumahnya, betul itu emang area pesawahannya. Tapi kasihan rumahnya sangat mengkhawatirkan teman-temannya. Kasihan. Terus gimana itu caranya? Kawin baru 6 bulan, terus punya anak. Wah ini bener-bener. Ini burungnya si Edis itu harus di itu ya. Ini bahaya ya, betul kata nakal ya. Edis ini nakal. Ternyata dia selain dia prosesinya kerjaannya selain rentenir ya, pinjam itu, ternyata dia bercocok tanam juga pintar guys. Dia bercocok tanam juga pintar guys. Oke, kita lanjut video selanjutnya guys. Sebelum ada kepentingannya, mau kalian bilang apapun dia lemah lembut. Tapi begitu ada kepentingannya, Ferdinand Hutahayan dia maki-maki sedemikian rupa. Tapi kamu jangan hina dong. Rudi Yohanes dia maki-maki sedemikian rupa. Itulah rentenir ngerinya kawan. Apakah itu bisa dicuci darah rentenirnya? Bisa kalau dia bertobat. Ya. Tapi apakah si Edis bertobat? Tidak. Kenapa dia tidak bertobat? Karena dia mau menipu lagi di Amerika. Lihat kalian langkahnya selanjutnya ini. Ya. Dengar baik-baik cakap saya. Di Amerika sudah ada orang yang ditipu oleh Edis tipu. Tenang saja. Waktunya akan terbuka nanti. Paham ya? Ini tipuan Edis tipu ini ngeri kawan. Ah ini berkelantok di Indonesia sudah ada, tapi penipu yang memanfaatkan namanya si Edis tipu. 25 juta dari ibu itu lenyap. Aduh. Minum dulu ya. Nah, jadi kawan-kawan, saya pun tidak menyangka, sama seperti kalian pun tidak menyangka, dengan wajahnya si Edis yang lugu, ternyata burungnya nakal. Burungnya inilah membuat dia hancur kawan nama baiknya. Ini biar kalian tahu, nama baik Edis tipu bukan dihancurkan karena ketelolelatan dia, tapi karena burungnya yang lancar itu. Tapi sekali lagi saya katakan kepada kalian, dia bekas rentenir.
Rentenir itu tidak mengenal malu. Mukanya muka tembok. Orang sudah tahu itu rentenir dan sering diejek-ejek penghisap darah. Tapi dia tidak tahu malu kawan. Kalian yang butuhkannya. Nah, inilah series tipu kawan. Sudah tahu dia tidak mampu mempertanggungjawabkan bahwa anaknya 6 bulan bagaimana caranya lahir. Apakah dicangkok atau diokulasi. Menurut kalian bagaimana itu? Dicangkok apa diokulasi? Kalau tanaman, kalau tanam dari biji itu bisa sesuai tanamannya apa? Misalnya durian, 5 tahun baru berbuah. Tapi dengan sistem stek, okulasi, cangkok, bisa 3 tahun misalnya berbuah. Nah ini, Syedis menemukan satu teknik baru. Dalam 6 bulan menikah, bisa melahirkan seorang anak. Ini teknik baru kawan. Yang tidak dimiliki kedokteran dunia manapun, baik kedokteran Amerika yang sangat canggih dan kedokteran China yang sangat canggih, tidak ditemukan bagaimana teknik membuat anak 6 bulan pernikahan bisa lahir. Itu hanya ada di edis tipu. Tetapi itulah ngerinya rentenir kawan. Pengikutnya banyak. Sudah tahu dia melakukan itu, tetap didukung kawan. Kenapa? Karena bagi mereka dosa itu adalah hal yang biasa. Aduh. Cobalah dulu kawan. Jadi saya ingat tadi siang itu ada namanya apa? Kawan saya punya channel YouTube namanya Babi Gigolo. Aduh. 8821. Semua orang punya aib. Betul. Semua orang punya aib. Syedis membuka seolah-olah saya punya aib. Si Francisca membuka seolah-olah saya sekonyong-konyong punya aib. Semua membuka waktu itu. Saya tidak bisa melawan karena mereka terlalu banyak kawan. Bagaimana saya melawan pengikut Syedis yang 800.000? Apa saya sanggup? Nggak sanggup. Tapi Tuhan berperkara. Melalui satu orang mata pisau. Yang tadinya orang mengira si Edis tidak punya aib. Ternyata dia punya aib, burungnya nakal. Amin. Burungnya nakal. Apakah dia punya malu? Tidak akan punya malu. Sampai kiamat pun dia tidak akan malu. Sampai kiamat pun dia tidak akan punya malu. Orang basicnya adalah rentenir. Ingat tidak dulu kalian waktu si Rudi Simamora minta bantuan disuruh minjam 15 dan apa langsung kukatakan, Syedis ini dulunya rentenir. Semua orang mengatakan saya fitnah. Ingat gak kalian kan? Semua orang mempermasalahkan saya. Tapi begitu datang APII ke sana dan mertuanya mengaku dia rentenir, semua yang tadi memfitnah saya diam semua, diam. Kemana kalian? Hei, yang memaki-maki saya dulu ketika saya katakan saya itu rentenir. Tapi waktu itu belum saya buka bahwa dia punya anak haram, itu belum saya buka. Karena bagi saya itu kasihan. Ternyata apa? Dia makin menggila menghujat saya. Paham ya? Dan saya tidak membalas. Baru datanglah si mata hantu. Saya nggak bisa membalas Syedis kawan. Jujur, kalau berperang sama Syedis, selagi dia di Amerika saya kalah. Tapi kalau pulang dia ke Indonesia, dia yang kalah. Selagi dia di Amerika, saya tidak mampu melawan dia. Ya. Bukan apa-apa, dia jauh, ngapain saya lawan? Makanya saya pikir-pikir, dia di Amerika enak-enak, apapun dibilang dia oten-oten biongo yang tolol, bongak, percaya-percaya aja. Ya. Bagaimana orang itu bisa percaya-percaya aja dan mensupport-support aja kawan? Apa orang Kristen ini tidak punya akal lagi? Apa orang Kristen ini sudah kehilangan akal sehat hanya karena si Edis bisa memaki-maki Islam? Cobalah Kristen itu kalian selektif. Kalau orang sudah menyesatkan kalian, perintah Tuhan Yesus tinggalkan. Ini malah didatangi. Aduh. Ya. Inilah kawan cerminan. Sekarang orang Kristen ini kawan, makin lama makin terpuruk. Ya, yang seharusnya kalau dulu orang Kristen, kalau ada pengajaran sesat menghindar, kalau sekarang kalau ada pengajaran sesat mendekat, bahkan didukung. Nah ini lihat ini banyak typing ini. Ini kan bisa dua hal ini. Pertama mereka ini herder dan kepala kombet, kedua adalah Uclim menyamar. Uclim ini kan menangguk di air keruh, udah aku bilang. Paham ya?
Ini biar kalian tahu. Tapi banyak oten-oten yang berlagak pilon. Biarlah yang penting Islam dihujat. Karena tujuan kami kan Islam dihujat. Hati kami senang. Hei bapakmu, kiper. Rubah dari sekarang. Kalian itu senang kalau Tuhan Yesus dihujat. Loh kok begitu sang Daud? Lah kau dengarlah isi Alkitab apa? Berbahagialah engkau oleh karena namaku. Kamu dianiaya, disiksa, diresesa. Ini ndak. Kalian berbahagia kalau Islam dihujat. Kan lawak. Firman mana yang kalian ikuti? Yesus itu dari dulu sudah dihujat, dicaci maki. Sekarang tiba-tiba kalian mencaci maki Islam, merasa kalian paling hebat. Enggak begitu juga kawannya. Sadarlah kalian, oten-oten biongo. Cobalah sadar sekali aja. Ya. Mumpung ini hari terakhir saya menghujat-hujat Sedis. Memaki-maki Sedis karena dulu dia yang memaki-maki saya. Intinya semua orang berdosa, tetapi jangan sok suci kayak Edis tipu. Betul. Sekali kebongkar aibnya, malunya 7 turunan. Tapi Herder Bongak sama Edis tipu nggak tahu malu. Iya. Ya. Ini biar kalian tahu kawan. Sebenarnya si Edis tipu itu kalau dia hidup seperti orang Jepang, harakiri kawan. Karena orang mengetahui dia adalah orang suci, kayak orang suci itu orang baik. Ya. Saya akan lawan. Siapa mau dilawannya? Gak dengar aku. Nah, itu perseteruannya seperti itu. Jadi sampai kapanpun mereka tidak bakal akur ya. Walaupun siapapun yang mengakurkan mereka, kayaknya mereka tidak akan akur. Karena apa? Rudi Yohanes ini udah terlalu sakit hati kepada si Edis karena terus-terusan diserang, disangka penipu. Padahal yang menipu itu si Edis. Dia nipu miliaran, ke netizen, ke donaturnya. Nah, ketika dia ketipu 30 juta, langsung keluar. Bahasa lenterinnya semua keluar, bang. Dia lupa yang dihadapinya siapa. Nah, ini bakal panjang juga. Panjangnya bukan sama Rudi Yohanes, tapi sama Pak Ferdinand yang seorang pengacara. Dia udah ngajuin somasi juga tuh untuk si Edis nanti pulang. Habis lagi aja itu ya. Waduh, kasihan si Edis. Lagi menikmati masa-masa keemasannya, diganggu pula sama teman-teman otennya, teman-teman Kristennya. Aduh. Makanya jangan menyamar, jangan menyusup ya. Kalau Kristen ya Kristen, kalau bukan ya bukan. Muslim bukan, Kristen bukan. Si Edis ini, kata si Edis kan Yesus itu bukan ateis, Yesus punya Tuhan. Ini seru ya guys. Oke, buat teman-teman, syukuran jazakallah kasiron yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ngopi ini, ngobrol Haliman ini semakin berkembang ya, dapat rekomendasi dari pihak YouTube. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia mendukung channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.